Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi eh, pada video sebelumnya yang merupakan pengantar dari video ini. eh, saya telah menjelaskan dan di sana sudah dijelaskan mengenai beberapa topik ya yang perlu juga Anda semua simak sebelum memahami eh, bagaimana mengatasi rasa marah. Ya, di sana dijelaskan beberapa hasil penelitian terkait akibat sering marah. Ya, jadi ada beberapa temuan yang menunjukkan bahwa marah itu memiliki akibat negatif seperti resiko jantung, resiko kena stroke, resiko terserang kerusakan paru-paru, menurunkan kekebalan tubuh, dan memperburuk kecemasan. Kemudian juga dijelaskan di sana mengenai apa yang sebenarnya membuat kita mudah marah. Ya. Nah, menggunakan teori triune brain, ya otak, tiga bagian otak, ya dari Paul MacLean. Ya, di situ dijelaskan mengenai ketiga otak yang berperan penting terhadap munculnya emosi dan reaksi-reaksi individu terhadap situasi-situasi. Ya, ada otak reptilian, jadi otak reptil, otak yang ada pada hampir semua makhluk hidup ya. Yang prinsip kerjanya itu mempertahankan kehidupan. Ya. Jadi manusia dibekali otak itu untuk merespon dan memerintahkan apa yang harus kita lakukan di saat menghadapi situasi-situasi yang mengancam. Lalu ada otak mamalia. Ya. Nah, otak mamalia ini berkaitan dengan emosi. Ya. Ini yang akan menerjemahkan, memberi simbol, memberi kode terhadap suatu situasi, stimulus, keadaan, apakah itu situasi yang menyenangkan, mengancam, atau situasi yang situasi yang tidak mengancam. Ya, lalu kemudian ada otak neokorteks namanya. Ya, otak neokorteks itu adalah otak berpikir. Ya. Nah, ketika ada situasi yang terjadi, ketika orang berhadapan dengan suatu stimulus, maka otak mamalia menerjemahkan. Di dalam otak mamalia itu ada namanya amigdala ya. Sistem emosi di sana, kalau dia menerjemahkan positif, tidak ada ancaman, maka yang bekerja itu adalah korteks. Ya. Kemudian, tapi kalau dia disambolkan, disandikan sebagai keadaan-keadaan yang mengancam, maka otak reptil lah yang akan cepat merespon. Jadi otak reptil itu bekerjanya terkait dengan apakah situasi yang dihadapi, keadaan yang dihadapi adalah keadaan yang mengancam, sehingga perlu merespon cepat. Ya, responnya sangat spontan. Ya, tapi di respon spontan itu otak neokorteks betul bekerja. Kata otak neokorteks itu butuh informasi, butuh input-input untuk dipikirkan. Ya. Nah, rasa marah dan cara-cara marah tertentu yang sering berakibat buruk itu berkaitan dengan kerja otak reptil. Ya, nah silakan disimak lebih jelas penjelasan mengenai ini pada video sebelumnya supaya kita bisa memahami duduk persoalan mengapa sih kita marah dan bagaimana kita harus mengelola marah. Jadi penjelasan kita hari ini bagaimana mengelola marah. Nah, itu ada kaitannya juga dengan penjelasan mengenai bagaimana marah itu bisa muncul. Nah, kali ini kita akan fokus kepada menjelaskan topik bagaimana mengelola marah. Silakan disimak teman-teman sekalian. Nah, lalu bagaimana kalau begitu? Apa yang harus kita lakukan mengatasi marah? Nah, saya melihat ada 4 paling tidak kita coba bahas pada kesempatan ini. Pertama, mengelola stimulusnya, mengelola sumber-sumbernya, ya, supaya tidak membuat kita marah, tidak membuat otak reptil kita itu menyalah, ya.
on. Nah, sistem kan itu kita berharap sekarang mengenal sistem on off. Ya, ada stimulus supaya stimulus itu tidak menyebabkan reaksi dari otak reptil. Kemudian mengelola pikiran. Ya, bagaimana kita memikirkan tentang apa yang terjadi, itu juga bisa kita kelola. Ya. Kemudian respon. Ya, apa yang terjadi pada kita, bagaimana kita bereaksi terhadap stimulus itu juga bisa kita kelola. Yang keempat adalah mengelola dampak akibat. Nah, kalau sudah terjadi stimulus dan terjadi marah, apa yang bisa kita lakukan supaya akibat-akibat itu tidak memberi pengaruh terlalu buruk, ya, seperti tadi jantung, ya, stroke dan macam-macam itu, apa yang bisa kita lakukan ya, supaya ketika memang kita harus marah, marahnya tidak membuat kita rugi berkali-kali. Ya, ya baik saudara, kita coba bahas satu-satu ini. Ya. Nah, pertama mengelola stimulus. Bisakah stimulus dikelola? Ya, ada situasi di mana stimulus itu bisa kita kelola. Yang pertama, cara mengelolanya hindari ketemu stimulus yang biasanya membuat kita marah-marah saja. Ya, kalau ada satu situasi tertentu dan kita tidak harus ke sana, ya tidak usah ke sana, karena kalau ke sana bisa marah-marah kita. Ya, itu cara paling sederhana. Hindari saja. Hindari ketemu orangnya supaya Anda tidak naik darah. Ya. Hindari ketemu suatu tempat di mana Anda biasanya marah-marah. Kalau masih bisa dihindari. Persoalannya adalah tidak semua hal bisa dihindari. Ada sesuatu yang harus kita berhadapan. Ya. Nah, atau ngambil jarak ya. Ya, ini mirip-mirip sih sebetulnya, tapi ya bisa saja misalnya dalam satu kantor, di kampus, ya kita harus berhadapan dengan orang yang ngambil jarak saja, frekuensi pertemuannya dikurangi. Ya, supaya marahnya tidak sering keseringan ya. Frekuensi menghadapi situasi itu bisa kita kelola. Atau mengubah. Ya, ini mengubah dalam terutama pada stimulus-stimulus yang memang ada dalam kekuasaan kita. Ya. Tampilan yang membuat kita marah itu bisa diubah. Atau misalnya kita marah akibat misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berlebihan, banyak sekali. Nah, itu biasanya kita mudah marah. Kenapa? Karena ada dalam situasi kita ada dalam situasi pikiran kita itu kacau, ya sehingga otaknya korteks kita tidak bisa bekerja, ya. Nah, kita bisa mengubah itu dengan memenggal-menggal, ya. Kerja sedikit-sedikit, diatur kapan dilakukan, kapan tidak. Itu namanya mengubah dan mengontrol, ya, bisa dikendalikan, ya. Ya, kadang-kadang orang sebetulnya kita bisa ubah, ya, bisa kita kendalikan supaya tidak menimbulkan rasa marah, ya, pada kita. Ya, itu dari sisi stimulus, ya. Jadi sumbernya yang bisa kita kelola. Tapi tidak semua sumber itu bisa kita kelola. Ya, tidak bisa stimulus itu tidak semua stimulus bisa kita hindari. Kadang-kadang memang stimulus itu adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, kita harus hidup bersama stimulus-stimulus yang menjengkelkan itu. Ya, apakah orang atau pekerjaan. Nah, kita harus berhadapan. Oleh sebab itu stimulusnya adalah sesuatu yang selalu berinteraksi dengan kita sehari-hari. Ya, lalu apa yang bisa kita lakukan kalau tidak bisa mengubah stimulus? Yang pertama ini, pikiran kita terhadap stimulus itu bisa kita kelola. Ya. Karena tadi kerjanya reptilian itu ketika amigdala itu menerjemahkan. Nah, penerjemahan amigdala itu kan tergantung dari memori-memori kita tentang sesuatu yang datang itu. Ya, jadi amigdala itu bekerja sesuai dengan prinsip simbol, ya, simbol yang ada di memori terkait dengan stimulus tertentu. Bagaimana stimulus itu diterjemahkan itu mengancam atau tidak, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami berinteraksi dengan stimulus seperti itu. Ya, waktu kita bayi nggak tahu itu karena belum ada simbol-simbol terhadap satu situasi.
Ya, ketika kita anak kecil belum paham sekali itu apa sih maksudnya itu dia melakukan itu. Nanti besar-besar baru kemudian kita memahami bahwa beberapa kata-kata tertentu itu ternyata bermaksud menyerang kita. Nah, oleh sebab itu, ini yang bisa kita kelola. Yang pertama adalah positive thinking. Ada situasi, ada kejadian, ada kata-kata tertentu, ya kita mengambil sisi positifnya. Ya itulah namanya positive thinking. Ya karena kalau negative thinking yang muncul, ya maka ketika kita menghadapi misalnya begini ya, seseorang datang ke kita nagih ya sesuatu yang menurut kita seharusnya belum ditagih. Ya. Nah, ketika otak negatif kita muncul, maka memori kita juga mensuplai informasi-informasi dalam memori kita yang negatif yang mendukung kesimpulan bahwa memang itu ngancam. Ya. Nah, itu. Jadi kalau positif sih kita balik. Ya barangkali ada sesuatu yang baik di balik kejadian itu. Ada situasi itu. Kata-katanya tadi memang kasar, tapi alhamdulillah saya ada juga baiknya, itu berarti mengingatkan saya. Itu berarti positif thinking. Ya, itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, kalau dalam bahasa agama disebut husnuzan. Ya, dan selalu kita memang diharapkan berhusnuzan, berbaik sangka. Ya, menyangka baik. Ya, membuat sangkaan yang baik terhadap situasi-situasi apapun yang kita hadapi. Lihat sisi negatifnya. Kenapa kita selalu diharapkan melihat sisi negatifnya supaya tadi otak reptilnya nggak ngamuk-ngamuk. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, mereframe mindset. Ya, ini lebih lanjut. Ya. Jadi mindset kita terhadap satu stimulus itu bisa diubah, ya, bisa diubah, di frame ulang, ya, seperti foto. Ya, yang tadinya ada sesuatu yang kacau kita menyimpulkan terhadap satu stimulus, nah sekarang diubah, direframe. Ya, kadang-kadang untuk mereframe ini ya kita butuh orang lain untuk membantu menerjemahkan. Sebabnya memang kalau kita marah, ya ada baiknya juga kita berkomunikasi dengan orang lain supaya orang lain bisa membantu kita melihat sisi-sisi lain dari kejadian yang terjadi. Ya, kenapa? Karena ketika kita dalam situasi sedang marah, biasanya otak kita juga itu sedang off, ya, menurun. Ya. Jadi kalau emosi menaik, itu prinsip kerja jiwa kita. Kalau emosi menaik, biasanya otak off. Ya. Ya, harus diturunkan emosinya, baru bisa otak kita boleh bekerja. Nah, ketika otak kita tidak bekerja dengan baik, dia tidak bisa menalar. Dia tidak bisa mencari informasi-informasi untuk menjadi bahan kerja otak untuk membuat kesimpulan. Orang lain diperlukan pada situasi seperti ini. Ya. Supaya orang lain, tapi ya orang lain juga jangan sembarangan, jangan sampai malah menambah-nambah. Ya, menambah-nambah simbol-simbol keterancaman terhadap situasi yang kita hadapi. Ya memang betul itu, masa dia melakukan seperti itu, yang hindari orang seperti ini. Ya, cari teman, tapi biasanya banyak teman di sekitar kita, banyak sahabat sekitar kita yang membantu kita menurunkan marah dengan membantu menerjemahkan. Apalagi misalnya kalau ke konselor, psikolog, itu pasti memiliki cara tertentu untuk bisa mereframe mindset kita. Terutama ketika yang kita hadapi adalah situasi yang selalu setiap hari kita berinteraksi dengannya. Ya, maka perlu direframe. Ya, kalau hanya insidental saja ya barangkali positive thinking saja. Tapi kalau situasinya berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan tingkah laku bos kita, tingkah laku anak buah kita, maka reframe lah yang harus kita lakukan. Karena orang itu selalu ada di depan kita, setiap hari kita berinteraksi dengannya. Ya. Nah, berikut adalah, nah ini kita bisa latih soft thinking. Ya, ada teknik dalam bimbingan konseling itu disebut berhenti, bagaimana kita berhenti berpikir. Kenapa? Karena pikiran kita itu selalu jalan. Ya, selalu bekerja terus-menerus. Bahkan ketika kita tidur pun pikiran bekerja. Ya, itulah sebabnya kita mimpi. Ya. Mimpi itu adalah buah dari pikiran yang sedang jalan.
Nah, ketika kita ada dalam situasi duduk, lalu kita merenung itu juga bekerja. Di sanalah pikiran itu jalan terus. Nah, kadang-kadang ketika dia jalan, dia memikirkan sesuatu, maka dia terus-menerus memikirkan sesuatu itu. Tapi bisa di stop, ya stop. Ketika kita misalnya ada satu input, ya inputnya adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang kita pandang mengancam, maka pikiran itu jalan terus, ya, jalan terus memikirkan itu, dan kemudian ketika kita berada dalam situasi negatif thinking, maka suplai memori kita juga makin banyak untuk meyakinkan bahwa memang betul-betul mengancam itu, betul-betul tidak baik, ya. Nah, di situasi seperti itu kita berlatih stop thinking, berhenti pikirkan. Ya. Nah, kita bisa memerintah diri. Udah, saya tidak mau pikirkan lagi. Ya. Nah, karena kita marah sebetulnya karena kita mikirkan. Kalau tidak mikirkan, enggak. Ya, kalau di situasi begitu, ya abaikan saja, acuhkan saja, ya itu tidak marah. Ya, abaikan. Tapi stop thinking itu bisa kita, kalau pikirkan, ya udah, berhenti pikirkan. Lalu, teknik keempatnya adalah ubah channel. Jadi channelnya itu apa? Stimulus, ubah stimulus, ganti stimulus. Ya, ini mirip misalnya kalau kita nonton TV, ya channel satu menyeramkan. Ya jangan nonton terus itu, pindahkan channelnya. Kan bisa dipindah channelnya, di remote saja lalu kemudian pindah channel. Daripada kita terus-terus memikirkan, ya mungkin channel itu tetap ada, tapi kita tidak berhubungan dengan channel itu. Otak kita tidak berhubungan, walaupun dia terjadi, tapi kita tidak hubungan. Lalu channelnya kemana? Channel itu kita pindahkan ke stimulus-stimulus baru yang otak kita mau bekerja dengan. Ya pikirkan yang lain. Yang lain kita pikirkan. Ambil stimulus-stimulus yang kuat pengaruhnya. Supaya itu yang dikerjakan otak kita, ya, sehingga otak reptilnya tidak usah bekerja. Oke, nah itulah cara mengelola pikiran yang bisa kita lakukan, ya, sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Yang berikut mengelola respon. Ya. Nah, marah pasti akan kita merespon, situasi akan kita respon. Ya. Dan respon kita biasanya kelanjutan dari adanya reaksi marah tadi. Nah, pertama adalah tunda respon, tunda reaksi. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kepada kita, ketika kamu marah, jangan membuat keputusan. Ya, keputusan yang dilakukan di saat marah adalah keputusan-keputusan yang buruk. Ya. Kata cerai saja, itu tidak berlaku pada saat orang marah. Ya, kenapa? Karena saat marah, otak tidak bekerja. Keputusannya itu keputusan emosional. Maka tunda. Sampai otak reptil kita bekerja. Berapa lama ditundanya? Sebenarnya otak reptil kita itu kan kerjanya itu kan otomatis respon. Ya. Karena dia bekerja sebelum otak reptil kita bekerja. Ya. Karena itu kita tunda saja. Cara menundanya bagaimana? Duduk, diam, ya, pergi, ya, dari situasi yang membuat kita marah, ya, menenangkan diri, ya, supaya ada kesempatan bagi otak cerdas kita, neokorteks kita itu berfungsi. Ya, kalau dia sudah berfungsi, maka penalaran sudah masuk. Ya, maka tindakan-tindakan yang diambil bisa lebih positif. Itu yang pertama bisa kita lakukan. Yang kedua, ya cooling down, pendinginan. Ya, kalau orang marah kan emosi itu ibarat api, ya, menyala-nyala. Apa saja bisa dibakar oleh kemarahan-kemarahan yang terjadi. Nah, caranya itu pendinginan. Ya. Yang mungkin menunda juga itu bisa mendinginkan, karena itu kan tadi nyalanya. Gitu. Tapi pendinginan yang dengan stimulus yang memang mendinginkan seperti air itu bisa dilakukan. Itu sebabnya kan dalam ajaran agama kita dianjurkan juga seperti itu. Kalau kita marah ya pergi wudhu saja. Wudhu itu memang itu memberi kita suasana hati yang berbeda. Air itu memang diciptakan untuk memiliki sifat mendinginkan. Ya, dan ketika kita marah ya pergi saja, basuh muka. Bagi Anda yang tidak mau wudhu ya
karena memang bukan dari agama Islam, misalnya ya basuh muka, pergi mandi. Ya, selain karena mendinginkan pori-pori kita yang tadinya merah menyala, merah padam itu, ya juga memberi kesempatan bagi otak kita, otak cerdas kita untuk berfungsi dan bekerja. Ya. Lalu relaksasi pernapasan. Ya, dalam situasi-situasi tertentu kita tiba-tiba merespon marah, ya kita bisa melakukan relaksasi. Ya, ini gunanya relaksasi sebetulnya untuk menenangkan. Ya, karena di saat reaksi-reaksi emosional kita memuncak, biasanya kan tadi kerja jantung. Ya. Jantung kita agak lebih cepat ya gelombangnya, seperti itu iramanya, napas kita turun naik. Ya. Maka cara kita mengatasi itu ya supaya tidak keterusan itu adalah melakukan relaksasi pernapasan. Caranya bagaimana? Itu gampang, tarik napas panjang-panjang, simpan perut sebentar, ya, atau ya, di dada, ya, atau diafragma, ya, di sini ya di sekitar perut, lalu lepaskan. Ya. Ada beberapa yang lebih, tapi yang simpel itu tarik dengan melalui hidung, lepaskan melalui mulut, segera lalu tahan lagi. Ya, ya seperti itu. Mungkin 3 kali itu sudah bisa. Kalau belum bisa tambah lagi sampai 5 kali, sampai 10 kali. Tergantung beban marah kita ya. Jadi itu bisa dilakukan dan itu tidak terlalu lama. Ya, 1 menit, 2 menit. Itu bisa untuk menjaga supaya, karena kalau napas itu tersengal-sengal akibat marah itu nggak bisa berpikir ya, nggak bisa berpikir. Ya, relaksasi. Ya, Anda bisa menonton di YouTube, ada banyak ya cara-cara melakukan relaksasi pernapasan. Tapi ya sederhana seperti itu. Kalau yang saya biasa lakukan itu relaksasi pernapasan. Kalau ada situasi tidak menyenangkan dan ingin marah sekali, ya sudah. Saya diam, tarik napas, ya lepaskan, tarik napas, lepaskan. Lalu kemudian ya tersenyum saja. Ya, ini cara baik untuk menunjukkan reaksi marah kita dengan tersenyum. Bisakah orang tersenyum di saat marah? Bisa. Bisa kalau dilatih. Ya. Jadi supaya yang keluar itu bukan muka yang cemberut, kita bereaksi. Suasana hati kita tetap tidak nyaman. Ya, tapi kita bisa berlatih membuat respon kenyamanan di saat tersenyum, merespon dengan senyum itu di saat tidak nyaman. Hati kita tidak nyaman, tapi yang kita keluarkan itu senyum. Apa gunanya? Pertama, memang itu kita tidak perlu kehilangan teman ya akibat marah ya, tersenyum saja. Yang kedua, memang senyum itu sendiri itu bisa memberi suasana hati kita yang lebih baik. Itu bisa memicu apalagi namanya beberapa unsur kimiawi ya dalam diri kita itu menjadi lebih berfungsi. Nah, itu ya, jadi tersenyum itu bisa memicu rasa bahagia kita. Ada dulu guru saya ketika di SLTA, ketika DPGA itu, ya ada situasi yang tidak menyenangkan, tersenyum. Ya, tapi kita tahu dia marah, ya, dia marah. Ya. Dan itu jauh lebih cepat sampai pesannya daripada diungkapkan dengan kata-kata kasar. Nah, yang terakhir adalah merespon dampak. Ya, bagaimanapun juga marah terus-menerus. Marah sesekali tapi dengan intensitas tinggi itu bisa berdampak buruk tadi. Jantung, stroke, paru-paru, dan menurunkan imunitas, ya, macam-macam. Lalu oleh sebab itu kita perlu mengatasi supaya ketika terjadi marah, dampak-dampak yang tidak dikehendaki tidak terjadi atau terkurangi. Pertamanya bisa kita lakukan refreshment.
merepres diri kita supaya berada dalam situasi kembali normal. Represmennya bisa sederhana, bisa juga bisa juga memang secara serius kita lakukan. Nah, itulah sebabnya barangkali sekali kita perlu rekreasi, itu merepres situasi-situasi supaya mental kita itu press lagi. Karena marah itu mudah itu ketika mental kita dalam suasana tertekan terus. Jadi kalau orang tertekan terus kan mudah marah itu. Sedikit-sedikit muncul marah. Kenapa bisa marah? Karena sedikit-sedikit itu otak reptilnya bekerja. Dalam situasi sangat menekan, otak cerdas kita, neokorteks kita, itu melemah. Ya. Itu sebabnya kita perlu repres, kita perlu suasana santai. Ya, sebenarnya setiap hari kita ada suasana santai yang bisa kita hadapi. Kan? Ya, sebenarnya kalau kita semua ini bisa menjalankan ibadah seperti ibadah sholat secara khusyuk, nah situasi-situasi khusyuk itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan penyantaian diri. Ya, selain beribadah, dan itu memang pasti dan wajib kita lakukan, juga sekaligus kita menyantaikan diri dalam suasana hati yang tenang. Nah, kalau itu biasa kita lakukan dalam kehusukan, maka sebenarnya situasi menekan tadi itu akan kita bisa reaksi secara normal saja, sehingga tidak mudah marah, tidak mudah terpicu marah. Yang berikut katarsis. Nah, gumpalan-gumpalan emosi negatif yang ada pada diri kita itu jangan dibiarkan ada dalam jiwa, karena itu bisa meracuni kita. Dikeluarkan, diekspresikan, dikatarsis. Bahkan ini merupakan salah satu teknik dalam psikoterapi, dalam konseling. Ya, ada yang memang kalau sangat dalam, misalnya memori-memori negatif kita, nah, itu memerlukan ahli, tapi kita bisa mengkatarsis diri sendiri. Caranya bagaimana? Diekspresikan. Cara mengekspresikan bagaimana? Ada banyak, menuliskannya. Ditulis puisi, kemarahan itu dibuat dalam bentuk visi, dibuat gambar. Ya, gambarnya bukan gambar, ya bisa saja gambar yang baik, yang serius, tapi bisa gambar apa saja. Ketika Anda marah pada seseorang, ambil kertas, ambil pensil, gambar orangnya, coret-coret, ya, sampai tertumpah itu kemarahan-kemarahan kita, bukan pada orangnya asli, tapi pada gambar sebagai perwakilan. Nah, kalau sudah tertumpah itu sudah sebagian, itu sudah keluar. Atau kalau ada kesempatan misalnya ke pinggir laut sendiri pagi-pagi, ya teriak. Ada teman saya dulu itu caranya menuangkan itu ngambil baskom, ya, lalu masukkan kepala, teriak di dalam baskom. Ada banyak cara sih. Menyanyi, ya, itu menyanyi. Ambil nyanyian-nyanyian yang mengekspresikan perasaan-perasaan yang kita mau keluarkan seperti itu. Nah, itu model katarsis. Ya. Lalu yang berikut relaksasi otak. Nah, ketika gumpalan-gumpalan emosi negatif akibat marah itu makin menumpuk, ya kan terjadi aspek-aspek dalam fisik kita. Ya, maka kita melakukan relaksasi otot. Sebenarnya relaksasi otot itu Anda bisa nanti lihat di YouTube ya. Ya, tulis saja relaksasi, ada banyak cara-cara relaksasi otot, bisa sambil baring, bisa sambil duduk, tapi prinsip kerjanya adalah dilakukan penegangan dan perenggangan. Jadi pada bagian tubuh kita secara bertahap, misalnya dari bawah, dari kaki, ujung kaki sampai ke kepala, itu ditegangkan, misalnya kaki, ya kita tegangkan, pusatkan ke situ hanya bagian itu beberapa lama, lalu kemudian lepaskan, dirileskan lagi. Biasanya 3 kali seperti itu. Nah, silakan nanti ngambil. Tapi ini lihat di YouTube ya. Tapi ini banyak sekali fungsinya. Ya. Bisa menenangkan kembali diri kita yang tadi terjebak dalam situasi marah. Yang terakhir, ya itu barangkali meningkatkan daya resiliensi kita, yang membiasakan diri, menghabituasi diri untuk menganggap semua peristiwa-peristiwa itu sebagai bagian dari kehidupan kita, sehingga kita menjadi terbiasa. Orang terbiasa dengan satu situasi itu tidak akan menjadi ancaman lagi pada diri.
Ya, ancaman itu terjadi karena biasanya baru. Tapi kalau resiliensi itu terjadi adalah karena kita memiliki daya tahan tubuh terhadap situasi. Ya, ini semacam imunisasi jiwa ya. Jadi imunisasi jiwa kita sehingga tidak mudah mereaksi secara negatif terhadap suatu situasi. Itu namanya daya resiliensi. Dan banyak orang itu yang bisa hidup dalam situasi buruk ya, dan bisa mengelola situasi buruk dengan lebih baik. Nah, ini juga ada kaitannya dengan apa yang biasa kita kenal dengan adversity intelligence, kecerdasan adversity, ketahamalangan. Ya. Nah, itu semua diperlukan untuk bisa mengelola diri kita supaya bereaksi secara tepat terhadap satu situasi. Ya, teman-teman sekalian, saya kira itulah apa yang bisa saya jelaskan terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengelola marah. Ini memerlukan latihan. Ya, Anda bisa melakukan apa yang tadi saya jelaskan. Sebagian yang saya jelaskan tadi saya selalu praktekkan. Ya, sehingga mungkin akan tampak lebih tenang menghadapi situasi yang biasanya membuat orang naik tanduk. Ya, kita tidak perlu selalu naik tanduk untuk situasi tidak menyenangkan. Kelola pikiran kita, kelola reaksi kita. Ya, itulah yang bisa kita lakukan menghadapi situasi-situasi yang menekan, ya, situasi yang tidak menyenangkan. Situasi itu bisa orang, bisa keadaan, bisa tugas. Nah, kita perlu hadapi semua itu dengan cara yang tenang, supaya kita tidak terjebak dalam situasi marah terus-menerus. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.